Udah dikasih judul? Udah tak play udah tak live. Hah? Udah live itu. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanmu. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus.
Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam live streaming. Kali ini episode yang spesial. Kita masuk ke dalam masa ibadah pencurahan Roh Kudus, atau biasanya dalam waktu-waktu normal kita selalu berkumpul di rumah-rumah ibadah atau di gereja atau dimanapun kita berdoa dalam rangka kita mengecas kembali diri kita supaya kita bisa semakin dikuatkan. Bukan berarti Roh Kudus hanya dicurahkan saat doa 10 hari saja, tidak, tapi kita percaya bahwa momen ini kita mau memperingati, disinilah tanda kita sebagai orang-orang percaya akan memiliki kekuatan untuk kita terus melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan. Amin. Mari saat kali ini kita akan siapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah di beberapa waktu yang lalu kita boleh berdoa secara live streaming dengan YouTube, apapun itu caranya. Tapi saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh datang di dalam setiap hati kita, dimanapun kita berada. Roh Kudus yang datang akan menjamah kita, memulihkan, mengurapi, menguatkan setiap kehidupan kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita bawa segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biar Dia sendiri, Tuhan sendiri yang akan menggenapi setiap janji-janjinya. Karena Roh Penghibur, Roh Penolong yang akan memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu. Engkaulah sumber damai sejahtera kami di saat keadaan yang tidak menentu. Tetapi biarlah melalui acara ini Tuhan, kami mau memperoleh kekuatan yang baru. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus bagi setiap hati kami yang terbuka. Datang Roh Kudus, Kau rindu.
di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, inilah doa kami Tuhan, bersekutu dengan-Mu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, menolong hidup kami. Sebab kami datang kepadamu, kami rindukan Engkau Tuhan. Jamahlah kami, urapilah kami. Kami buka hati kami Tuhan. Datanglah Roh Kudus, datanglah. Urapan-Mu mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, jamahlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, jamahlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku saat ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku Tuhan.
Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau segenap hatiku. Benar Tuhan, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan Kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di ibadah pencurahan Roh Kudus, karena hari ini adalah hari Selasa. Sebagaimana biasa hari Selasa kita ada live streaming, dan kita masuk di hari yang kelima sebenarnya pencurahan Roh Kudus dikurangi hari Minggu. Sehingga hari ini kita akan belajar dari buah-buah roh pada seri yang keempat tentang kesabaran. Mari kita akan membaca firman Tuhan kembali dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Philadelphia Family yang dikasihi Tuhan, apa sih itu kesabaran? Ya, kita sering lagi mengenal, kalau kita belajar dari Kamus Bahasa Indonesia, kata kesabaran berasal dari kata sabar, tahan menghadapi cobaan, atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah mungkin, tenang dan tidak tergesa-gesa, serta tidak keburu nafsu. Dari kata sabar kemudian muncul kata penyabar, tersabar, menyabarkan, bahkan kata kesabaran, yaitu ketenangan hati dalam menghadapi cobaan yang sifatnya adalah tenang. Tetapi saudara perhatikan, mungkin orang berpikir, merenung atau bergumul, Pak, sabar itu capek. Ya, memang banyak orang bilang itu. Sabar itu pegel. Walaupun dalam orang pepatah Jawa, wong sabar iku dhuwur wekasannya. Wekasannya artinya ada kemuliaan di belakangnya, tinggi, mulia nilainya di belakangnya. Sabar itu pegel, sabar itu kesel, sabar itu susah, sabar itu emosi. Tetapi sabar itu indah. Kalau mungkin orang bertanya, lah indahnya kapan, Pak? Ya sabar saja sampai ketemu sabarnya itu yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar bahwa
kepada firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima juga menjelaskan tentang kesabaran ini. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Alkitab begitu jelas kenapa nabi menjadi satu contoh, karena ternyata seorang nabi atau seorang utusan Allah tidak mulus di dalam melakukannya atau menjalaninya. Ada banyak hal yang dia hadapi untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di pemandangan Allah, mengajak orang di dalam kebenaran. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak instan. Bahkan tidak sedikit karena kesabarannya seorang nabi menghadapi penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 10 juga berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini nasihat Paulus kepada Timotius, murid atau anak rohani yang dikasihinya. Kata sabar, kesabaran di sini menggunakan kata makrotumia. Saudara, yang artinya makros itu panjang, tumos itu temperamen, yang memberikan makna kelunakan atau menanggung, panjang sabar, tabah, dan tahan menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata kata kesabaran itu adalah suatu sikap untuk menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai yang tinggi, yang sebenarnya ini mencerminkan tentang kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Jadi makrotumia juga termasuk kekuatan untuk menanggung aniaya dan juga penderitaan serta perlakuan buruk. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana orang memiliki kemampuan untuk membalas dendam sebenarnya, tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya, untuk menahan diri, ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, tetapi kemudian tidak melakukannya. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan pada hari ini? Bagaimana dan di mana kita harus memiliki kesabaran-kesabaran itu? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Roh Kudus tahu betul bahwa ketika Tuhan bilang kepada kita, engkau tidak akan ditinggalkan yatim piatu, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, karena Tuhan tahu betul perjalanan hidup kita membutuhkan kesabaran, dan batas kehidupan manusia itu adalah rata-rata memang kita ini tidak sabar. Ya, sudah perhatikan, emosi kita tersentuh, jiwa kita sering tersentuh. Itulah makanya ada banyak orang yang sakit hati, ada banyak orang yang iri hati, ada banyak orang yang meluka hati, ada banyak orang yang kecewa hati, dan akibatnya kemudian dari mulut dan kemudian gaya bahkan tingkah lakunya kehidupannya, maka melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Karena kekurangan sabaran kemudian kehilangan di dalam segalanya yang harusnya dimiliki. Bahkan dengan seketika dia bisa kehilangan masa depan karena kekurang sabarannya. Nah, untuk itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan katakan kamu tidak ditinggalkan yatim piatu. Ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, karena Tuhan tahu, sadar betul. Sebagaimana Rasul Paulus yang hebat itu pun pernah berkata, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan, yang kurang baik yang aku lakukan. Aku ditekan dari segala arah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini menghadapi satu kehidupan di mana terus setiap hari terjadi peperangan rohani, terjadi pertengkaran di dalam batin kita. Bagaimana panca indera menyerap apa yang kelihatan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Sementara dari roh kita akan memberikan satu dorongan untuk menghasilkan satu karya, satu buah roh yang mencerminkan bahwa kita ini orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang Tuhan bilang, kamu tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam hidupmu, dan muliakanlah dengan tubuhmu. Jadi ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mempermuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Tubuh itu apa? Bukan hanya kaki, tapi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mampu mempermuliakan Tuhan. Yang walaupun kita mampu melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, tetapi kita menahannya sehingga dengan tubuh kita
Dari kaki sampai kepala ini benar-benar mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Karena digerakkan oleh roh yang ada di dalam kehidupannya. Tangan melakukan hal yang baik, telinga mendengar hal yang baik, pikiran memikirkan hal yang baik, mata melihat yang baik, hidung melakukan penciuman yang baik, sehingga semuanya mengekspresikan itu, lalu kemudian melangkah kakinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah bukti Roh Kudus penuh. Jadi bukan hanya sekedar kita mungkin, oh ya Pak, yang penting kan ada tanda. Tandanya apa? Berbahasa roh, yes itu baik. Tapi kalau itu tidak dibuktikan dari sebuah perbuatan nyata, maka itu tidak menjadi ada gunanya lagi. Nah, kita mau belajar hari ini apa yang dimaksud kesabaran. Kesabaran dalam bidang apa saja yang harus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar yang pertama, Efesus 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kenapa ada pertentangan? Karena nggak ada damai. Kenapa nggak ada damai? Karena ada sesuatu yang mengganjal hatinya, yang diakibatkan oleh pendengaran dan oleh penglihatan, bahkan oleh perasaan. Dan kita menghadapi kehidupan ini, ada dua orang manusia, pikirannya bukan hanya dua yang ada dalam pikirannya, mungkin bermacam lain. Tetapi kesabaran juga akan muncul, sabar di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena belum tentu perbuatan baik kita ini akan dibalas dengan kebaikan lagi. Ya, kalau tidak kan tidak akan ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Tidak ada, mungkin ada istilah makan orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik atau kita dikecewakan. Sabar di dalam melakukan kebaikan. Ada banyak orang instan bahwa kebaikan hari ini harus menerima balasan hari ini. Kebaikan ini harus menerima balasan ini. Apalagi ketika orang memotivasi ketika berbuat baik, langsung dengan imbalan, oh kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan ini. Maka ketika kita tidak mendapatkannya, kita kemudian menjadi kecewa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sini, seperti yang benih yang jatuh di tanah yang baik, ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya tetap dalam berkarya dengan tekun. Seperti seorang petani yang kemudian begitu menanam padi atau menanam apapun juga, tidak langsung pada hari itu panennya. Ketika kemarin saya berkumpul bersama bapak-bapak, orang-orang ada mengumpulkan cangkokan jambu, ada yang mengumpulkan buah pir, cangkokannya, ada yang kurma, benihnya. Ketika ngobrol itu kita sudah berbicara tentang kurma, berbicara tentang pir, berbicara tentang jambu. Hasilnya belum ada. Kita baru lihat cangkokan yang sudah tumbuh saja, sudah membayangkan, oh, ini buahnya enak loh. Ini buahnya begini, kapan? Ditunggu dulu. Disiapkan dulu medianya, ditanam, disirami dulu, dipupuk. Paling kurma berapa tahun? 4 tahun. Itu baru berbuah. Buah pertama. Jambu juga sekian. Nah, saudara perhatikan, kesabaran menanti itu dengan memeliharanya, dengan terus berbuat baik. Disirami, dikasih pupuk, disirami, dibersihkan terus begitu. Sampai akhirnya begitu hasilnya ada. Berapapun hasilnya menyenangkan muncul buahnya. Demikian juga dalam hidup kita, yang sabar berbuat baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, itu kita sedang menabur. Hasilnya kapan? Ya pokoknya menabur itu saja. Yang kita bisa lakukan tabur. Pak, taburannya sulit. Ya, kita mengenal Ishak yang tetap menabur di tanah yang kering, menanam di tanah yang kering. Dan Tuhan katakan, kamu jangan pergi tanam di situ, di tempat yang kering itu. Banyak orang tidak berani itu. Kenapa? Orang mungkin di situ, aduh nggak ada pengharapan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, orang tidak sadar bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah tidak akan menambahinya. Kita tetap berbuat baik, kita tetap melakukan yang baik, maka kita akan menikmati sesuatu hal yang baik.
Yang ketiga adalah sabar di dalam penderitaan. Saudara perhatikan Roma 12 ayat 12, ayat yang sudah begitu dikenal bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 langkah inilah yang diberikan oleh firman Tuhan di dalam kesabaran. Sabar di dalam kesesakan, tapi didahului dengan bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena kesesakan itu membuat orang kadang merasa tidak bisa sabar. Saudara, apa sih kesesakan? Bukan berbicara tentang sesak napas, tapi berbicara tentang problem, tentang persoalan hidup, tentang masalah, tentang kehidupan. Orang berani mati itu gampang, tapi orang berani hidup dan tetap hidup dalam kehidupan yang baik, yang benar itu, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Ketika Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini saja, hidup itu akan ditentangkan dengan pengaruh dari pencuri. Dalam tanda kutip ini adalah bicara tentang iblis. Dan kemudian pengaruh dari Tuhan Yesus yang akan memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup bukan hanya bios, hidup bukan hanya zoe, tapi hidup zoe, hidup yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang kekal. Nah, saudara perhatikan, inilah kesabaran yang Tuhan katakan sabar di dalam penderitaan. Yang pertama, penderitaan ini adalah sedang menguji kita, seperti tukang emas yang kemudian memanaskannya sampai kadar tertentu kemudian muncul. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ayub yang katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Sabar di dalam menanggung penderitaan, sabar di dalam kesesakan. Mungkin sesak yang lain lagi yang hari-hari sedang ada pergumulannya. Kalau kita tahu dalam kesabaran ini, maka kita tidak akan ada orang yang lari dari persoalan. Kenapa? Karena kita tahu Roh Kudus tetap akan menuntun. Sebagaimana Daud mengatakan, dia percaya betul bahwa Tuhannya itu adalah gembala yang baik, yang akan membawanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Yang keempat, yang terakhir, firman Tuhan menyebutkan sabar di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, dalam Roma pasal 8, saudara perhatikan di sini, dan Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Saya akan membacakan Yakobus pasal 5-nya saja. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah kita lihat. Kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, hal-hal yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi hari ini Tuhan pelihara dan izinkan kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan tetap bisa menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersabar supaya kita sampai kepada endingnya akhir hidup kita, untuk bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja untuk terus mempersiapkan umatnya, dan Tuhan rindu melalui kehidupan kita benar-benar Tuhan dipermuliakan. Dan kalau Yesus ditinggikan, maka Dia yang akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Mari kita mau belajar bersyukur. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan, saatku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Kita mau tinggikan Yesus, kita mau agungkan Dia. Haleluya Yesus. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata
hamba-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, hadirlah Engkau di dalam rumah tangga kami, dalam penyembahan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, hamba-hamba-Mu berada, keluarga-keluarga yang menaikkan hati kepadamu. Amin. Kau bertata di atas pujianku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, angkat hatiku. Amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah selesai kami mendengar firman ini, setiap keluarga akan terus menaikkan pujian kepadamu, mengagungkan Engkau, mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah Engkau di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, sehingga keluarga kami dipenuhi oleh kesabaran yang dihasilkan bukan dengan kekuatan kami yang lemah ini, dengan kemampuan kami yang lemah ini Tuhan, tapi benar-benar kami dipenuhi oleh karya Roh Kudus yang memampukan kami melewati hidup ini, sehingga kami menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu hari ini. Berkati mereka, jadilah Kau pusat dalam kehidupan mereka. Tuhan, terpujilah nama-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami boleh melihat, menikmati kuasa Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang akhirnya sampai kepada kami berani berkata dan terus berkata, Tuhan Yesus itu baik, Allah yang begitu luar biasa, yang terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kasih anugerah penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menuntun hidup kami mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara, kita terus menyembah Tuhan di setiap keluarga, dan setiap hari jam 18.30 kita juga akan terus menikmatinya. Dan akhirnya sampai pada hari Sabtu kita akan menikmati buah-buah roh, tema buah roh. Dan minggu kita akan kembali meneruskan seri keempat, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Datang Roh Kudus, aku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam